Pernah kepikiran nggak, apa sih yang terjadi di balik layar rak-rak toko yang kelihatannya selalu penuh? Hari ini kita bakal bongkar dunia tersembunyi dari manajemen inventaris. Gimana caranya perusahaan mutusin barang apa yang harus disimpan, seberapa banyak, dan yang paling penting, gimana cara mereka ngitung nilainya. Pernah nggak sih kalian ke toko, barang yang paling kalian butuhin malah habis? Nah, itu dia mimpi buruknya semua pebisnis. Stoknya terlalu sedikit, yang artinya ya potensi penjualan hilang gitu aja. Tapi di sisi lain, pernah lihat nggak toko yang barangnya numpuk banget? Gimana ya cara mereka bayar semua itu? Nah, ini masalah kebalikannya. Stok terlalu banyak yang ternyata punya biaya-biaya tersembunyi yang nggak main-main. Ini membawa kita ke sesuatu yang sering disebut masalah Goldilocks inventaris. Ya, kayak di cerita dongeng itu, tantangannya adalah gimana caranya nemuin jumlah yang pas. Nggak kebanyakan tapi juga nggak kekurangan. Ini tuh kayak tarik tambang yang nggak ada habisnya. Kalau stok kebanyakan, uang kas jadi nyangkut di situ, padahal bisa dipakai buat hal lain. Belum lagi makan tempat di gudang yang sewanya mahal. Tapi kalau stoknya kedikitan, ya siap-siap aja pelanggan lari ke kompetitor. Jadi kuncinya adalah nemuin keseimbangan yang sempurna. Jadi gimana dong caranya perusahaan mulai menemukan jumlah yang pas itu? Semuanya berawal dari cara mereka memesan barang. Nah, disinilah dilemanya. Kalau kamu pesan dalam jumlah kecil tapi sering, wah siap-siap aja bengkak di ongkos administrasi dan pengiriman. Tapi kalau kamu pesan dalam jumlah besar sekaligus biar hemat ongkir, gantian biaya nyimpennya, asuransinya, bunga modal yang tertanam di stok itu, semuanya bakal meroket. Pusing kan? Untungnya, ada solusi matematis yang elegan banget buat masalah ini. Namanya kuantitas pesanan ekonomis, atau biasa disingkat EOQ. Ini pada dasarnya adalah sebuah formula yang dirancang khusus buat nemuin titik impas yang paling sempurna antara biaya pesan dan biaya simpan. Dan ini dia rumusnya. Tenang, kita nggak akan ngerjain soal matematika kok. Yang penting kita paham idenya. Formula ini pada dasarnya menyeimbangkan biaya tiap kali pesan, permintaan tahunan, sama biaya nyimpen per barang untuk ngasih tahu kita berapa jumlah pesanan yang paling efisien. Ini cara mengubah kira-kira jadi strategi. Hasilnya kelihatan banget di sini. Pas kita pesan di jumlah EOQ, total biayanya, gabungan dari biaya pesan dan biaya simpan, ada di titik paling rendahnya. Inilah sweet spot yang dicari-cari sama semua manajer inventaris. Tentu aja, pesan dengan jumlah yang pas itu baru setengah dari perjuangan. Sekarang, yuk kita bahas gimana perusahaan secara fisik ngurusin semua barang ini begitu sampai di gudang. Proses ini namanya store keeping atau penata usahaan gudang. Dan ini lebih dari sekedar naruh barang di rak loh, ini tuh seni. Seni untuk tahu persis di mana letak setiap barang, ngejaga biar aman dari maling, nyimpen di kondisi yang pas, dan yang paling krusial, ngejaga catatannya biar selalu akurat. Sebelum ada software secanggih kayak sekarang, otak dari operasinya tuh ini, kartu bin. Cuma selembar kartu sederhana yang ditempel di setiap rak buat nyatet setiap barang yang masuk dan keluar. Kelihatannya sepele. Tapi ini adalah fondasi dari semua sistem inventaris modern yang memastikan jumlah fisik di gudang sama dengan catatan di pembukuan. Oke, kita udah bahas cara pesan dan cara nyimpan. Sekarang, kita masuk ke bagian yang agak tricky, tapi seru banget. Gimana perusahaan nentuin harga barang pas dijual? Ini penting ya, ini bukan soal barang mana yang diambil dari rak, tapi soal gimana biayanya dicatat di buku akuntansi. Dan ini dia kuncinya, yang sering bikin orang salah paham. Metode valuasi persediaan yang bakal kita bahas, FIFO dan LIFO, itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan urutan barang fisik yang keluar dari gudang. Ingat, ini murni konsep akuntansi, bukan proses logistik. Biar gampang, kita pakai contoh. Bayangin ada pengusaha kopi yang beli biji kopi tiap minggu, dan anggap aja harga biji kopi ini naik terus. Nah, pas dia jual sakantong kopi hasil sangrainya, dia harus pakai harga modal yang mana? Harga biji kopi lama yang lebih murah, atau harga biji kopi baru yang lebih mahal? Metode pertama namanya FIFO, atau First In, First Out. Gampangnya, masuk pertama, keluar pertama. Di sini kita berasumsi kalau kita jual stok yang paling tua dulu. Jadi harga pokok penjualan kita, atau modalnya, didasarkan pada harga beli yang lebih lama, yang biasanya lebih rendah. Metode kedua adalah LIFO, atau Last In, First Out. Masuk terakhir, keluar pertama. Ini kebalikannya. Di sini, kita justru berasumsi kalau kita jual stok yang paling baru dulu. Akibatnya, harga pokok penjualan kita jadi didasarkan pada harga beli yang paling baru, yang biasanya lebih tinggi.
Terus, efeknya apa? Lihat deh ini. Dengan penjualan yang sama persis, metode FIFO pakai modal yang lebih rendah dari stok lama, jadi laba yang dilaporkan kelihatan lebih tinggi. Sebaliknya, LIFO pakai modal yang lebih tinggi dari stok baru, yang bikin laba yang dilaporkan jadi lebih rendah. Penjualannya sama, tapi angka profitnya beda drastis. Kalian mungkin mikir, ini kan cuma permainan angka akuntansi doang kan? Well, ternyata pilihan antara FIFO dan LIFO ini punya konsekuensi di dunia nyata yang gede banget. Yuk kita lihat kenapa ini semua penting. Pilihan metode ini menciptakan efek domino. Seperti yang barusan kita lihat, ini ngaruh langsung ke laba yang dilaporkan. Laba yang kelihatannya lebih rendah dengan LIFO seringkali berarti pajak yang dibayar juga lebih rendah. Ini keuntungan besar. Keputusan ini juga mengubah cara investor menilai sehat atau tidaknya sebuah perusahaan, dan bahkan bisa mempengaruhi strategi bisnis jangka panjang. Contoh nyatanya gini, LIFO itu populer banget dipakai perusahaan-perusahaan di Amerika. Biasanya buat neken beban pajak mereka pas inflasi lagi tinggi. Tapi, coba tebak, di Inggris metode ini sama sekali nggak diterima buat urusan pajak. Ini nunjukin gimana aturan mainnya bisa beda banget antar negara. Dan jangan lupain soal EOQ tadi. Ini bukan cuma teori di buku kuliah loh. Dalam contoh yang ada di sumber kita, ada satu perusahaan yang bisa hemat lebih dari 4.000 pound sterling setiap tahun hanya dengan beralih ke metode pemesanan EOQ yang pas tadi. Itu duit beneran. Konsep-konsep seperti EOQ, FIFO, dan LIFO ini bukan trik bisnis rahasia. Justru, mereka ini adalah fondasi dari akuntansi manajemen yang diajarkan di berbagai universitas di seluruh dunia. Ini membentuk cara berpikir para manajer masa depan tentang biaya dan keuntungan. Jadi, saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan ini. Setelah tahu semua ini, gimana pilihan sebuah perusahaan antara FIFO dan LIFO bisa mengubah cara pandang kalian terhadap kesehatan finansialnya? Apakah laba yang lebih tinggi itu selalu berarti lebih baik? Coba deh, pikirkan lagi.